Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Jumat 13 November 2020. Judul renungan, Mengampuni yang tak terampuni. Terambil dari Nats Matius 18 ayat 21 sampai 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Ada sebuah gelas berisi air yang sudah dicampurkan dengan racun. Jikalau kita diperhadapkan untuk memilih meminumnya atau membuangnya, pasti kita memilih untuk membuangnya karena kita sudah mengetahui air dalam gelas itu sudah tercampur oleh racun. Jika kita meminum air dari gelas itu, maka akan membawa kesakitan, penderitaan, bahkan kematian. Sama seperti ketika kita disakiti dan dikecewakan oleh sesama. Ada sebuah pilihan, kita mau membuang atau mengampuni rasa sakit hati, benci, dendam, atau menelannya dalam artian membiarkan rasa kecewa, marah, menguasai diri kita sehingga timbul rasa kebencian, dendam, sakit hati, dan kepahitan. Mengampuni yang tak terampuni merupakan kemurahan hati Yesus Kristus untuk memperdamaikan dan memperbaiki relasi manusia dengan Allah Bapa. Sebenarnya, dosa yang telah dilakukan manusia merupakan dosa yang tak terampuni. Namun Bapa mau memberikan anugerah pengampunan bagi kita. Dan hanya Dialah yang sanggup memberikan pengampunan atas dosa kita.
bagaimana dengan kita? Kita tidak bisa berharap agar sesama kita atau orang yang kita kasihi tidak menyakiti dan tidak mengecewakan kita. Namun, kita bisa menguasai hati kita untuk memberikan pengampunan kepada mereka yang telah menyakiti kita. Meski kita merasa begitu sulit dan berat serta merasa dosa dan kesalahan orang itu sungguh tak bisa kita ampuni. Namun, kita mau belajar meneladani Tuhan Yesus yang sudah memberikan contoh teladan yang luar biasa dapat terlihat di dalam perumpamaan tentang hamba yang berhutang. Perumpamaan ini disampaikan Yesus untuk merespons pernyataan Rasul Paulus yang sepertinya sudah merasa gerah dengan orang yang selalu saja melakukan kesalahan yang serupa sampai 7 kali dan memohonkan maaf kepadanya. Menurut Rasul Petrus, ia sudah melakukan hal yang sangat baik dan sudah melewati batas standar. Sehingga ia mencoba bertanya tentang pendapat Yesus. Namun ternyata jawaban itu di luar dugaan Rasul Petrus. Sebab Yesus menjawabnya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Untuk menambah penjelasan pernyataan itu, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang hamba yang berhutang. Inti dari perumpamaan itu adalah Allah dengan kemurahannya mau menghapuskan hutang-hutang kita. Maka kita pun harus mencontohnya. Di dalam dunia yang tidak sempurna dan penuh dosa ini, tidak jarang kita melihat dan merasakan ketidakadilan bagi diri kita sendiri dan ketidakadilan bagi orang lain. Ini adalah situasi dunia yang telah terjangkit oleh virus dosa. Seperti perumpamaan hari ini, orang-orang sekitar kita yang kita kasihi dapat melakukan kesalahan bahkan bukan sekali tetapi terjadi berulang-ulang. Nah, sebagai seorang Kristen yang mau meneladani Kristus, bagaimanakah sikap kita? Apakah kita akan enggan mengampuni? Pada ayat 35, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Allah telah mengampuni dosa kita yang tidak terampuni. Karena itu, mengampuni sesama adalah sebuah respons yang berkenan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.